apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya, Janetli, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi ringkus 3 pelaku pengeroyokan yang menewaskan pemuda di Palembang. Motif aksi tersebut karena dendam pribadi. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menetapkan 3 komisioner Bawaslu Ogan Ilir sebagai tersangka atas kasus korupsi dana hibah Pilkada Ogan Ilir pada tahun 2020 lalu. Panen raya jagung di Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan sukses. 1 hektar area lahan hasilkan 10 ton jagung. Kita ke informasi yang pertama, 3 dari 5 pelaku pengeroyokan yang menewaskan seorang pemuda warga seberang Ulu 2 Palembang tertangkap. Para pelaku dengan sadis menganiaya korban dengan senjata tajam. Penganiayaan ini diduga memiliki motif dendam pribadi antar korban dengan salah satu pelaku. Kenny Hermanto, Fikri Ramadan, dan M. Ridwan, 3 pelaku pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya seorang pemuda akhirnya ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Seberang Ulu 2 Palembang. Sedang 2 pelaku lain berinisial M dan S masih buron. Rupanya dendam pribadi menjadi pemicu Ardiansyah dikeroyok hingga nyawanya hilang. Sebelumnya salah satu tersangka pernah terlibat pertengkaran dengan korban. Pelaku yang terlibat dendam pribadi kemudian memanggil keempat rekannya dan menyatroni korban yang saat itu sedang berkumpul bersama teman-temannya di pinggir lorong baja. Kelima pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga korban terluka parah. Nyawa korban tak dapat diselamatkan saat korban dirawat di rumah sakit. Untuk pelaku ada 3 orang. Yang pertama, saudara MR. Yang kedua, MKR. Yang ketiga, MSR. Untuk 2 orang masih DPO dan saat ini masih kita lakukan pencarian terhadap kedua orang tersangka yang juga terlibat secara langsung melakukan kegiatan tindak pidana 170 ditangani oleh Satreskrim Polres. Saat itu polisi turut menyita barang bukti berupa 2 bilah senjata tajam dan 2 unit sepeda motor. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal tentang pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, yang ancaman hukumannya paling lama 15 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Informasi lainnya untuk Anda, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir akhirnya menetapkan 3 komisioner Bawaslu Ogan Ilir sebagai tersangka atas kasus korupsi dana hibah Pilkada Ogan Ilir pada tahun 2020 lalu. Ketiganya pun langsung dilakukan penahanan di Rutan Pakjo, Palembang. Usai menjalani pemeriksaan selama hampir 5 jam, 3 komisioner Bawaslu Ogan Ilir akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Hal tersebut terjadi pada hari Rabu malam. Mereka adalah Dermawan, Karlina, dan Idris. Ketiganya keluar dari gedung Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dengan menggunakan rompi berwarna merah. Ketiga tersangka langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Pakjo, Palembang. Ketiga komisioner Bawaslu Ogan Ilir itu melakukan tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Ogan Ilir pada tahun 2020 lalu. Atas perbuatan ketiganya, kerugian yang diderita negara mencapai 7,4 miliar rupiah. Penggunaan dana hibah Bawaslu yang sebelumnya kami telah menetapkan 3 tersangka dan sekarang terdakwa, dan dalam minggu depan tuntutannya acara persidangan, dan malam ini penyidik telah menetapkan 3 tersangka komisioner, dan malam ini juga kami telah melakukan penahanan 20 hari ke depannya. Untuk sementara sama yang ini sudah 6 tersangka
Nanti sampai proses persidangan nanti ini akan lanjut ke persidangan. Sebelumnya pada hari Rabu petang, ketiga tersangka dijemput paksa di rumah masing-masing oleh pihak Kejaksaan Negeri Ogan Ilir setelah tidak memenuhi panggilan sebagai saksi. Sejauh ini total sudah ada 6 orang yang telah menjadi tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Ogan Ilir atas kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada Ogan Ilir tahun 2020. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Bermaksud hendak menagih hutang, seorang wanita di Kota Palembang justru menjadi korban pengeroyokan oleh tetangganya sendiri. Akibatnya korban menderita luka lebam dan memar di sekujur tubuhnya. Polisi langsung turun tangan melakukan pemeriksaan. Ibu rumah tangga bernama Eka Sartika, warga Lorong Civo, Pelaju, Palembang, mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang pada Selasa siang. Perempuan berusia 41 tahun itu mengaku telah menjadi korban pengeroyokan oleh tetangganya yang salah satunya, yaitu bernama Heni Sudiarti. Akibatnya korban menderita luka lebam dan memar di sekujur tubuhnya. Kasus kekerasan ini bermula saat korban hendak menagih hutang sebesar Rp500.000 kepada pelaku. Namun karena pelaku tidak berniat untuk melunasi hutangnya, korban lalu menyita televisi milik pelaku. Sontak pelaku yang emosi bersama anak dan keluarganya memegang serta memukul tubuh korban. Dia tuh minjem duit tapi mudi ke aku, mudi ke terus, janji-janji nak bayar tidak. Pas aku nih kesel, rupanya ada yang ngomong dia tidak nak bayar lagi, katanya tuh ini apa nunggu itulah segala macam. Aku ke rumah dia, aku tuh nak minta jaminan bayar TV-nya, rupanya pas aku nak ambil TV dia tidak setuju, langsung aku nih dianiayanya, digoconya, dipukulnya, pokoknya berapa kali? Nemen lah. Berapa tadi? Kalau aku nih dipegangnya 3. Guna kepentingan penyidikan, korban diminta polisi melakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Bari Palembang. Sementara dalam waktu dekat, polisi akan segera memanggil para pelaku untuk dimintai keterangan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Beragam informasi penting terjadi dalam 1 minggu terakhir di Sumatera Selatan. Berikut kami rangkum dalam Palembang Sepekan. Pencurian kucing Persia terjadi di daerah Kertapati, Palembang. Pelaku tertangkap kamera pengawas tengah berdiri di depan rumah korban di kawasan Lorong Wijaya, Kertapati, Palembang. Pelaku pun dengan cepat membawa kabur seekor kucing yang sedang berada di atas pagar. Kucing jenis Persia itu diaku milik salah seorang warga bernama Edo. Korban yang mengenali pelaku mengancam akan melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Tidak berapa lama, kucing itu pun dikembalikan oleh keluarga pelaku kepada korban. Sudah hampir 1 bulan, harga ayam potong dan telur ayam mengalami kenaikan. Kondisi ini memukul salah satu usaha rumah makan yang berada di kawasan Kiai Haji Rashid Siddiq seberang Ulu 1 Palembang. Omset mereka pun jadi turun 50% dari biasanya. Pedagang khawatir jika harga dinaikkan mereka akan ditinggalkan oleh para pelanggannya. Untuk mengurangi kerugian, pemilik rumah makan terpaksa mengurangi porsi nasi dan memperkecil ukuran daging ayam. Tabrakan antara truk bermuatan racun nyamuk dengan truk muatan buah sawit ini terjadi di lintas Sumatera, Palembang, Kayu Agung, tepatnya di Desa Tanjung Raya, Kabupaten Ogan Ilir pada Senin pagi. Kuatnya benturan membuat truk muatan buah sawit sempat terdorong menghantam sebuah warung dan terbalik. Akibatnya, warung dan kedua kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah. Insiden bermula saat truk muatan racun nyamuk yang dikemudikan Aji Saputra melaju dari arah Kayu Agung menuju Palembang. Diduga sopir truk kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh dari Pulau Jawa sehingga tidak melihat truk bermuatan buah sawit yang sedang mogok di pinggir jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Dua pelaku pembobol kantor kepala desa Pengabuan Timur Kabupaten Pali ini hanya bisa pasrah saat digelandang polisi ke Mapolsek Penukal Abab pada Sabtu siang.
Tersangka Prianto dan Jaya Saputra dibekuk polisi saat berada di rumah masing-masing di Desa Pengabuan Timur, Kabupaten Pali. Sementara 2 rekan tersangka berhasil lolos saat dilakukan penggerebekan di rumahnya. Kasus pencurian yang dilakukan para tersangka ini terjadi pada Minggu 21 Mei 2023 lalu. Mereka masuk ke dalam kantor kepala desa dengan mencongkel jendela dengan menggunakan linggis. Mereka menggasak semua barang yang ada di kantor seperti 3 karung beras, dispenser, kipas angin, dan speaker aktif. Sedikitnya 124 siswa sekolah dasar mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional 2023 di SD Negeri 3 Percontohan Muara II, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Para siswa ini merupakan perwakilan sekolah dasar dari 19 kecamatan di Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Adapun cabang memperlombakan pada festival ini mengacu petunjuk teknis tingkat nasional seperti lomba menyanyi solo, lomba tari kreasi, lomba pantomim, lomba gambar bercita, dan lomba kriya anyam. Festival ini bertujuan untuk menumbuhkan bakat seni dan membentuk karakter pada anak. Melalui festival ini akan memberikan pengalaman berkompetensi pada anak agar menjadi sumber daya manusia yang unggul di bidang seni. Sejumlah karya yang dibuat dari bahan bekas dipamerkan di Gedung Serbaguna Pemda Lama Kota Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Ini merupakan lomba daur ulang sampah yang diikuti mayoritas kaum perempuan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka memperingati Hari Kartini. Melalui tangan kreatif perempuan, barang bekas ini disulap menjadi bernilai ekonomis. Selain lomba pemanfaatan barang bekas, kaum perempuan juga mengikuti lomba peragaan busana kebaya dan seminar.